Sahabat Muslim, sebagai umat Muslim, tentunya kita wajib mengikuti syariat Islam, tak terkecuali hukum waris yang sudah diatur di dalam agama Islam. Kelebihan hukum waris Islam ialah harta dibagi secara adil, dan dipastikan semua mendapat bagiannya sesuai haknya. Karena menurut pandangan Islam, warisan bukanlah cara untuk memperkaya diri, melainkan amanah dari sang mayit yang harus segera dibagikan. Oleh karenanya, kita pun tak boleh menunda-nunda hal tersebut, agar sang mayit meninggal dengan tenang. Adapun kelebihan hukum waris Islam bila dijalankan ialah mendapatkan ketentraman di dalam hidup dan keluarga yang harmonis, karena harta yang didapat bukan dari hasil menzolimi, melainkan telah ditetapkan pada haknya masing-masing. Yang kedua, mencegah konflik antara keluarga pewaris dan menegakkan keadilan. Tak jarang adik kakak bertengkar, hanya karena pembagian harta yang kurang adil. Yang ketiga, selamat ketika kelak dihisab, karena harta yang didapatkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang keempat, menjaga hak-hak yang telah Allah tetapkan. Semisal, jika almarhum memiliki seorang paman yang meski jauh tinggalnya dan sudah tidak berkomunikasi, namun menurut hukum Islam, sang paman tetap mendapatkan bagiannya. Yang kelima, merawat syariat Islam dan menjaganya untuk tetap tegak di antara umat hingga akhir zaman. Sungguh sempurna agama Islam dalam mengatur kehidupan umatnya. Bayangkan bila hidup kita tanpa akidah, pastinya hidup kita tidak akan beraturan dan mengabaikan hak-hak saudara kita. Seperti halnya yang terjadi di belahan dunia lain, tepatnya di Amerika Serikat. Seorang pengusaha real estate wanita mewariskan seluruh kekayaannya pada seekor anjing peliharaannya. Wanita yang bernama Leona Helmsy ini meninggal di usia 87 tahun karena gagal jantung dan meninggalkan warisan senilai 12 juta dolar atau setara 160 miliar rupiah kepada anjing kesayangannya yang bernama Trouble. Leona enggan memberikan harta warisannya kepada anak dan cucunya, sehingga anak dan cucunya menuntut ke pengadilan untuk membatalkan hak warisnya. Namun sayang, pengadilan tak mengabulkan sepenuhnya tuntutan mereka. Yang tak kalah unik lagi adalah kisah bangsawan asal Portugis yang bernama Luis Carlos de Noronha yang membagikan harta warisannya dengan cara yang tak biasa, yakni dengan menelepon secara acak orang-orang yang ada di buku telepon miliknya sebanyak 70 orang. Hal ini ia lakukan 13 tahun sebelum kematiannya di depan dua saksi pengacaranya. Sahabat Muslim, itulah contoh-contoh pembagian waris yang mengabaikan hak-hak orang lain sebagai ahli warisnya. Lalu, apa hukumnya bila seorang Muslim menjalankan bagi waris tanpa hukum Islam? Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Bolehkah kita sebagai muslim kemudian tidak mengikuti ketentuan hukum waris? Itu saya kira pertanyaan menarik, karena dalam kasus di negara kita ini ada beberapa opsi ya. Ada hukum waris Islam, ada hukum waris nasional, hukum waris yang ada di ketentuan hukum kita, ada juga hukum tradisi. Nah, atas pilihan-pilihan seperti itu, maka tentu saja dalam melaksanakan, kita sebagai muslim sedapat mungkin kita melaksanakan ketentuan agama itu memang ya dalam istilah Al-Qur'annya apa? Kafah, menyeluruh gitu. Tapi dalam kasus warisan sebetulnya kita tetap bisa menggunakan dan mengimplementasikan hukum waris Islam itu meskipun tidak persis sama. Karena penjelasannya begini. Hukum Islam itu ada dua jenis, dua macam. Satu yang bersifat iltizami. Ini hukum Islam yang nggak bisa ditawar nih. Nggak ada ruang tawar-menawar, nggak ada musyawarah. Contoh mestinya sholat. Sampai kiamat ya sholat ya begitu. Umroh haji, sampai kiamat ya kita harus ke Mekah. Nggak boleh kita pindah ke tempat lain. Hasil musyawarah apapun. Tapi ada jenis hukum Islam yang itu sifatnya irsyadi, memberi petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya tidak persis seperti itu dilaksanakan, boleh. Asal apa? Ada keridhaan, ada kerelaan dari masing-masing pihak. Dan inilah hukum keluarga. Saya ambil contoh misalnya, menurut Islam hukum keluarga yang wajib mencari nafkah itu suami. Istri dan anak itu dinafkahi. Tapi karena hal tertentu, situasi tertentu, seorang istri akhirnya
ikut membantu mencari nafkah. Bahkan ada kasus istri yang justru pencari nafkah utamanya dalam keluarga, maka gimana? Boleh, ya kan? Asal apa? Ada kerelaan di situ. Demikian juga hukum waris. Yang aturannya sudah jelas, hukum waris itu sudah jelas, clear tentuannya ya. Misalnya di An-Nisa 11, 12 dan 176. Tapi kalau kemudian karena hukum waris itu kan bukan kewajiban sebetulnya, tapi hak. Masing-masing pihak ahli warisnya sepakat untuk misalnya hasil musyawarahnya membagi dengan ketentuan tertentu, tidak persis sama dengan bagian masing-masing, nggak apa-apa. Bahkan misalnya yang punya hak ahli waris ini terus melepaskan haknya, berarti kan tidak melaksanakan hukum warisnya. Boleh. Contoh misalnya seorang laki-laki, anak laki-laki, karena sudah merasa banyak banyak diberikan kebaikan oleh orang tua, akhirnya kemudian mereka tidak mengambil bagian warisannya. Semua diserahkan kepada keluarga yang lain. Boleh. Karena sekali lagi memang hukum waris itu bukan kewajiban, tapi bagi ahli waris masing-masing adalah hak. Sehingga kemudian sebetulnya ada peluang untuk tetap kita melaksanakan hukum waris tanpa harus mengatakan tidak pakai hukum waris. Jadi kita tetap hukum waris juga, tapi dengan hasil musyawarah bersama. Tapi kalau ada kemudian yang tetap melaksanakan baru dilepas, ya boleh juga. Jadi inilah salah satu fleksibilitas hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, kehidupan sosial, masing-masing memang ada ruang-ruang kita untuk Untuk kemaslahatan bersama. Kata kunci kita kemaslahatan bersama. Sahabat Muslim, setelah yang satu ini kita akan membahas hukum mahar nikah yang mewah dan juga mahal. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Islam. يا رحمن توب عليا ورجعني لي يا ربي يا نبي ندي